Halo, assalamualaikum sobat-sobat pencinta horor, masih di channel saya di Dewi Angin. Kali ini saya akan cerita apa? Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang sebelumnya sudah saya pernah ceritakan, yaitu tentang ketempelan part 1. Dan kali ini saya akan menceritakan tentang ketempelan part 2 yang saya alami adalah dengan saya sendiri. Jadi kemarin itu yang pernah dialami mbakku hampir sama dengan apa yang pernah saya alami. Kejadian dan ceritanya seperti ini. Dulu itu waktu saya SMP kelas 7 atau kelas 1 SMP ya. Jadi dulu aku tuh ya apa ya, dibilang udah balik sih, udah balik, tapi di sisi lain pikiranku masih kayak anak-anak gitu. Seumuran SMP saya itu, saya masih suka main-main kayak anak kecil kayak gitu. Saya dulu itu suka kayak nyari ikan, nyeserin ikan. Itu kalau anak-anak desa ya pasti tahu ya. Mungkin kalau anak-anak kota aku juga nggak tahu, tapi mungkin pernah kayak saya gitu loh. Maksudnya hobinya. Jadi tuh aku dulu senang banget tuh nyari-nyari ikan. Waktu pas pulang sekolah kayak gitu, kan aku apa sih namanya? eh, apa sih rumahku itu deket dengan sungai kecil. Kalau di desa itu namanya kali, ya sungai lah intinya. Ceritanya gini, pas sekitar jam 2-an aku pulang dari sekolahan jam 2. Aku boring sih karena nggak ada temen di, ya mau ada temen-temen gitu, tapi ada yang udah pulang, ada yang belum kayak gitu. Nah waktu itu aku belum nggak boleh main sama mamaku. Jadi aku terus main-main sendiri di rumah, terus iseng-iseng. Aku di belakang rumahku itu kan ada sungai kecil. Nah, yang saya pernah ceritakan waktu pas yang pas di kemarin itu rumahku kan dekat pekarangan kosong, ada sumur kosong juga. Nah, sumur kosong ini apa ya? Belakang sumur kosongnya itu ada sungai gitu loh. Nah, di situ juga deket sama bambu-bambu gitu. Jadi ya sebenarnya kalau apa sih namanya, kalau di tempatku bisa dikatakan itu pekarangan yang kosong, yang anget. Kalau kalau dibahasakan itu angker lah gitu. Tapi kan aku orangnya ngeyelan ya, dan apa sih namanya, masih siang sih, jadi aku yang nggak terlalu percaya sama omongan-omongan orang tua gitu. Nggak boleh main di situ lah, katanya inilah itulah, tapi aku yang penting happy aja gitu. Terus aku saking ngeyelnya aku tuh, ya bocah lah, senang, namanya juga bocah ya, kalau dibilangin susah gitu loh. Aku ini nyeserin ikan ya di belakang sumur tua itu. Aku nyeserin nyari-nyari ikan sampai aku tuh nggak sadar, itu aku nyeserin ikannya, nyari ikannya itu udah sampai ini perbatasan tempat bambu-bambu gitulah. Katanya si tetanggaku, katanya mbakku kan bisa lihat tuh, kalau mereka bilang itu di bambu-bambu itu ada sosok perempuan cantik gitu katanya lah, kayak gitu, mbak-mbak gitu pokoknya. Tapi aku ini sih nggak apa sih, nggak peduli gitu, pokoknya asal aku seneng aja nyari ikan. Padahal ikan yang aku tangkap sama aku nggak aku ini loh, nggak apa namanya, nggak aku masak gitu, nggak, cuma aku seneng nangkep. Terus nanti kalau dapat ikannya aku masukin ke sumur gitu. Aku tuh nyari ikan dari jam 2 sampai sore, sampai jam 4 gitu, saking senengnya gitu loh. Nah, waktu pas aku terus kan dari belakang bambu aku nggak nemu ikan, terus aku kembali lagi tuh di belakang sumur tuanya. Terus aku tuh dapet ikan kayak ikan cupang, warnanya merah sama biru. Pokoknya cantik, banget lah, cantik lah. Sampai aku tuh wah seneng banget, saking senengnya tuh aku, ikannya itu sama aku tak tangkep. Cuman anehnya gini, itu kan sungai kecil, terus kayak ikannya aja itu apa namanya, aduh sorry ganggu ya, ini ada WhatsApp, sorry. Jadi tuh ikannya pokoknya inilah, apa sih, membuat aku tuh tertarik gitu loh, pengen nangkep aja. Terus tak kejar-kejar gitu loh ikannya. Akhirnya alhamdulillah kekejar juga, ketangkep juga ikannya, ikan sepasang warna merah sama biru. Terus
setelah aku tangkap ikan itu dua-duanya, terus aku ambil, terus aku masukin ke sumur. Nah, ini nih waktu pas malam-malam jam setengah dua, kalau aku masih inget nih jam setengah dua, aku nggak tahu kenapa itu perut aku tuh sakit banget, sakit sampai perutku tuh membesar kayak gitu loh, kayak orang lagi masuk angin, nggak bisa nggak bisa kentut, nggak bisa, aduh pokoknya bener-bener masuk angin gitu, mau makan aja nggak bisa, susah gitu loh. Terus aku terus manggil-manggil waktu itu aku ini tidurnya sama simbahku sama nenekku gitu, terus aku manggil nenekku, suruh balurin balurin minyak kayu putih ke perutku, tapi aku akhirnya nggak kuat soalnya mamaku tidurnya di depan di ruang tamu, di ruang buat makan, sama mbakku tidurnya jadi di lesehan gitu. Terus waktu itu mbahku kan takut mungkin, terus mbahku manggil-manggil mamaku, terus mamaku bangun, terus nyamperin aku, terus aku dikerokin gitu ya, tapi aku ini tetap masih sakit banget, nggak kerasa apa-apa gitu, pokoknya perutku tuh bener-bener sakit sakit banget, pokoknya sakit beneran. Terus mamaku bingung tuh, terus padahal besok besok paginya aku itu mau ujian sekolah, mau tes. Terus setelah mamaku tahu aku tuh nggak ada perkembangannya sakitnya, malah tambah sakit gitu. Terus mamaku manggilin tetanggaku tuh yang punya mobil, minta tolong bawain aku ke klinik lah gitu. Terus aku beneran dibawa ke kliniknya Bu Bidan. Terus ke Bu Bidan, ke kliniknya pokoknya ke dokter gitu. Diperiksa, terus dikasih obat gitu. Katanya sih nggak apa-apa, katanya sih pokoknya itu aku katanya nggak sakit apa-apa, katanya cuman dikasih obat obat mah, katanya aku punya riwayat mah, mungkin beliau bilang aku jarang makan, tapi emang iya sih, maksudnya aku soalnya aku dulu itu pas SMP itu aku badannya kecil, mau makan aja aku pilih-pilih gitu loh, makanya aku sering sakit-sakit gitu. Tapi kali ini aku beneran kayak nggak biasanya sakitnya gitu loh, pokoknya perutku jadi besar gitu, masuk angin kan nggak mungkin kayak gitu, coba bayangkan. Nah setelah itu obatnya udah aku minum tuh, terus esoknya tuh aku masih sakit perutnya. Terus mamaku juga jadi bingung kan, akhirnya aku dibawa lagi ke tempat dokter yang satunya. Terus mamaku juga bawa obat-obatnya yang kemarin, takutnya aku juga keracunan atau gimana, soalnya waktu itu aku muntah-muntah juga. Terus beliau katanya bilang kalau itu obatnya udah dosisnya tinggi gitu, jadi makanya pas diminum aku jadi nggak sembuhan gitu. Tapi sama aja, waktu aku dikasih obat dari dokter yang kedua pun nggak ada reaksinya apa-apa gitu, masih sama, perutku masih sakit, masih besar. Terus pas malam-malamnya aku akhirnya aku udah pasrah aja lah, aku mau sholat aja juga nggak bisa, bayangkan aku mau mau bangun itu aku nggak bisa. Aku coba, maksudnya gimana caranya lah aku bisa bangun, bisa berjalan gitu, aku mau ke kamar mandi nggak bisa, aku dituntun. Terus akhirnya aku sama mamaku dianterin ke kamar mandi, aku jadi nggak jadi sekolah. Terus katanya mamaku bilang ditanyain aku kemarin tuh makan apa kayak gitu, jangan-jangan aku salah makan apa gimana gitu Pak. Aku padahal nggak salah makan gitu, tapi terus aku juga nggak inget sama sekali kalau pas kemarin itu aku habis cari ikan di tempat yang angker itu. Nah sorry ganggu nih iklan. Terus aku inget tuh pas malam-malam aku kan pernah ini sih, coba mbakku pernah disembuhin sama bapak kaum itu, barangkali Pak kaum juga bisa nyembuhin apa yang
aku rasain sakitnya aku itu. Terus aku bilang sama mamaku, mah panggilin bapak kaum aja mungkin kesini gitu. Terus beneran mamaku terus manggilin Pak Kaum. Waktu itu kayaknya yang manggilin itu mbakku. Terus udah dipanggilin sama beliau kan, aku ini ya perutnya sakit, untuk ngomong aja aku juga susah ya, pokoknya bener-bener sakit. Aku udah bener-bener pasrah, ini aku mau gimana gitu, pokoknya aku bener-bener pasrah lah, karena bener aduh nggak karu-karuan. Akhirnya beneran bapaknya ke tempatku, terus minta apa sih namanya, beliau minta air, diambilin air sama garam, terus dibacain doa, terus airnya ralat ya, sebelum beliau apa sih namanya basuhin ke wajahku, aku ditanyanya gini, kemarin kamu habis main air di mana kayak gitu. Aduh sorry mengganggu banget nih, sorry. Terus aku bilang aku habis main di mana ya, aku bingung tuh kok bisa tahu. Terus aku langsung ingat, oh iya, terus aku main di belakang sumur tua, aku bilang gitu. Aku ambil ikan katanya gitu. Terus ikannya ditaruh mana gitu, aku bilang ditaruh sumur. Terus dia bilang besok jangan main lagi ke sana ya, intinya kayak gitu lah. Terus aku, waduh ternyata bener nih omongan-omongan orang tua, maksudnya nggak boleh main di sana, tapi aku ngeyel aja main di sana gitu. Itu namanya aku ternyata tuh ketempelan. Terus mungkin yang aku tangkap ikan itu tuh bukan ikan beneran, bisa jadi itu ikan jadi-jadian ya, bisa jadi. Terus akhirnya beliau ngasih air itu, dibacain doanya, terus dibasuhkan ke wajahku, langsung itu namanya perutku yang tadi besar langsung kayak blus gitu loh, langsung brung, aku langsung lega banget gitu loh, kayak orang lagi habis kentut kan, rasanya lega banget kan. Jadi aku bener-bener aduh pokoknya enak banget lah. Setelah itu aku langsung tidur pules banget, aku langsung tidur. Esok harinya terus aku bisa berangkat sekolah. Coba bayangkan itu loh, gara-gara aku itu nangkepin ikan, yang aku tangkap ternyata itu bukan ikan beneran, itu ikan misterius mungkin ya. Lagian aku juga nakal gitu loh, main ke tempat-tempat yang emang gak boleh dijamak gitu loh ya. Itu kan ini sih apa namanya, tempat yang angker, bisa itu loh orang pada bilang juga itu tempat yang ya ada penunggunya lah intinya gitu. Tetap ya kita uh, kalau misalkan dibilangin orang tua itu harus nurut, jangan kayak aku. Pokoknya bener apa yang dibilang ya, kita mau kemana itu permisi juga, dan jangan sekali-kali uh, pokoknya jangan sekali-kali kita sembarangan gitu loh. Misalkan kita kayak aku uh, ke tempat kayak gitu, ke tempat angker, terus kita sembarangan ngambil makhluk-makhluk yang emang apa sih nggak boleh diambil, jangan sekali-kali ambil lah gitu ya. Kalau misalkan memang kita hobi, paling tidak ya permisi lah di tempat itu, gitu aja gitu teman-teman ceritanya. Jadi aku itu ketempelan setelahnya mbakku itu aku. Ya, gitu aja. Terima kasih buat yang udah mampir ke channelku. Jangan lupa ya di subscribe, di like, dan juga di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.